Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ditemani oleh Bapak Sutaryo selaku guru PJOK Ya, di SMK Muhammadiyah Karanganyar. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani Bapak Sukaryo melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, eh, Pak Karyo, ini kita akan melakukan wawancara pra-observasi sebelum Pak Karyo melakukan kegiatan di kelas seperti itu ya Pak ya. Tujuannya dari wawancara ini saya nanti bisa mengamati dan bisa melakukan evaluasi mengenai pembelajaran yang sudah Pak Karyo lakukan di dalam kelas seperti itu Pak. Nah, untuk sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Karyo. Ya, untuk pertanyaan yang pertama langsung saja ya Pak ya. Siap. Ya, untuk pertanyaan yang pertama yaitu uh, tujuan dari pembelajaran yang akan Pak Karyo lakukan di kelas itu apa Pak? Baik Bu Musibah ya, selaku observer pada pembelajaran di kelas nanti. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan rancangan pendidikan yang saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan itu ada 3 macam Bu. Yang pertama adalah dengan kegiatan mengamati latihan kelincahan yang dipilihnya oleh murid. Itu murid dapat menyebutkan macam-macam latihan kelincahan dan fungsinya secara rinci. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu, siswa dapat mengidentifikasi berbagai macam latihan kelincahan yang mempengaruhi pergerakan siswa untuk memelihara kesehatan pada khususnya. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan berkreasi, mengamati gambar dan berkelompok nanti murid dapat menjelaskan bentuk-bentuk latihan kelincahan secara rinci berdasarkan kemampuan. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Baik, jadi untuk tujuan kegiatan tadi sudah disampaikan ada 3 ya Pak ya. Siap. Salah satunya yaitu siswa bisa mengamati gambar seperti ya, melalui mengamati gambar siswa mampu melakukan gerak kelincahan seperti itu ya Pak. Baik. Untuk yang kedua yaitu area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja Pak? Ya, dalam praktek mengajar ini saya ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya nanti ya, sebagai upaya mengakomodir kebutuhan belajar siswa berdasarkan gaya belajarnya yang berbeda-beda. Nah, area pengembangan yang saya akan lakukan yaitu mengembangkan lingkungan kelas Bu ya, yang mana kita memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Ya tentunya di situ ada poin-poin yaitu kenyamanan lingkungan belajar, penggunaan komunikasi positif, penerapan disiplin, serta pemberian motivasi agar siswa itu bisa mempelajari dan belajar secara merdeka dan senang begitu. Oh baik, seperti itu berarti ya Pak ya untuk area pengembangannya. Untuk yang terakhir ini Pak, untuk strategi ya. Jadi strategi apa yang akan Pak Karyo pilih ini untuk kegiatan pembelajaran kali ini? Baik Bu Musrifah ya, untuk strategi yang saya siapkan, strategi saya itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi nanti ada PBL, kemudian metode yang saya gunakan adalah metode diskusi. Ya tentunya strategi tadi adalah mengacu ke berdiferensiasi dan sesuai dengan KSE ya. Jadi tentunya nanti anak-anak akan belajar dengan senang, dengan mempelajari diferensiasi berbasis konten dan sebagainya, tentunya dengan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, baik, seperti itu Pak. Jadi tadi menggunakan strategi PBL ya Pak ya, dengan model berkelompok. Ya. Kemudian ini juga termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran KSE seperti itu ya Pak ya. Baik, kiranya itu saja pertanyaan dari saya Pak. Setelah ini kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Siap. Terima kasih Pak Karyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar.
materi komponen kondisi fisik ya. Tetapi yang lalu adalah tentang kecepatan, kekuatan, dan daya tahan. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran komponen kondisi fisik ya, tapi tentang kelincahan. Nanti kita bagaimana kelincahan itu latihannya seperti apa dan sebagainya kita akan kupas di pertemuan. Tapi sebelumnya saya absen dulu ya. Amelia, Ana, Anastasia, Bahriro, Hadira. Sikap, Citra, Dela, Dina, Fatika, Hadira. Lestari, Hanifah, Hendy, Imro Atus, Kaila, Kesya, Kirana, Hadira. Laura, Lismawati, Lulu, Hadira. Naisila, Nadu, Nola, Putri, Putri Eka, Hadira. Putri Mainan, Putri Rosan, Raffi, Rani, Lilin, Stefani, Susilo, Tri Disti, Jatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ikut mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelincahan. Ini salah satu contoh atau cara kelincahan dengan kecepatan 2 kali jejak dengan media dengan melakukan kembali melewati benda-benda tersebut, menguatkan otot-otot kaki khususnya di bagian kepala. Di sini juga nggak apa-apa. Ya, gitu aja ya. Siap, 1, 2, 3. Balik ya. Ya, cukup. Ya, perhatikan. Ini nanti kita ke sana, sampai sana balik lagi. Ya, kembali ke tempat semula. Paham ya? Oke, kita coba. Nah, juga gantian. Yuk. Oke, cukup. Ya, selesai. Gantian. Pak, tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Musrifah, CTP Angkatan 10 dari SMK Muhammadiyah Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Nah, pada kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi masih sama dengan rekan saya yaitu Bapak Sukaryo. Selamat siang Bapak Sukaryo. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, kita kembali lagi bertemu ya Pak setelah kemarin hari Rabu kita melakukan kegiatan observasi di kelas seperti itu ya Pak. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan memberikan pertanyaan Pak mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan. Tujuannya yaitu saya bisa mengamati mengenai pembelajaran jenengan dan bisa mengevaluasi dan saya sampaikan evaluasinya di sini seperti itu ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Sukaryo ketika melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, terima kasih Bu Musrifah. Ya, perasaan saya tentunya sangat lega ya dan senang karena pembelajaran kemarin itu saya bisa mempraktikkan beberapa
metode pembelajaran ya, kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran tentang sosial emosional yang didampingi oleh panjenengan, sehingga saya bisa lebih lega lah begitu. Seperti itu ya. Jadi senang ya Pak ya Senang. perasaannya ya. Baik. Eh, apakah bisa diceritakan Pak bagaimana tahapan-tahapan Pak Karyo mempersiapkan pembelajaran sampai dengan proses pembelajaran? Baik Bu Musripah, tentunya tahapan-tahapan yang pertama saya tentunya menyusun rencana pembelajaran, kemudian saya konsultasikan dengan beberapa kelas ya, jadi ketersediaan alat dan sebagainya. Kemudian saya terapkan tentang kaitannya dengan materi tentang kelincahan kemarin. Kemudian setelah itu saya integrasikan dengan KSE dan sebagainya, dan akhirnya bisa melaksanakan pembelajaran yang saya harapkan sesuai dengan apa yang sesuai dengan rencana pembelajaran saya. Gitu. Baik, seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk area pengembangannya apakah kemarin sudah tercapai semua Pak? Untuk area pengembangan kemarin saya menerapkan untuk mengembangkan lingkungan kelas ya. Jadi di situ ada kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kalau menurut saya sudah tercapai karena saya mencari tempat yang sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian penggunaan komunikasi positif ya, saya mengharapkan adanya komunikasi yang positif ya di kelas. Mungkin ada kekurangan kepasifan dari siswa barangkali itu. Kemudian penerapan disiplin. Kalau penerapan disiplin saya selalu menerapkan di setiap mengajar saya, insya Allah, karena itu menunjang apa ya, lancarnya pembelajaran saya. Kemudian pemberian motivasi. Untuk ini saya cenderung siswa agar bisa lebih berprestasi lagi, tentunya di bidang olahraga. Tentunya saya menyampaikan kaitannya dengan yang sesuai dengan materi saya, yaitu kelincahan tadi. Baik, jadi sebagian besar area pengembangannya sudah tercapai seperti itu ya Insya Pak Allah, ya. Apakah ada kendala ketika Pak Karyo melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Kendala yang saya hadapi sebenarnya tidak terlalu signifikan sih Bu ya. Tapi tentunya kita melakukan pembelajaran sesederhana mungkin dengan alat yang sederhana juga, sehingga kita bisa menjangkau kaitannya dengan terlaksananya pembelajaran di kelas saya. Baik, jadi kendalanya tidak terlalu berat seperti itu ya Pak ya? Artinya sudah bisa diatasi sendiri ya Pak? Baik, kira-kira untuk rencana tindak lanjutnya ini apa Pak? Rencana tindak lanjut saya ke depan tentunya saya akan lebih memperhatikan manajemen waktu agar tidak melebihi durasi pembelajaran saya Bu, karena kadang kalau di materi saya itu terlena hingga melebihi waktu yang ditentukan ya, dengan mengurangi beberapa opsi yang kiranya tidak terlalu penting. Kemudian saya akan menyampaikan penilaian yang lebih detail, maksudnya kaitannya dengan pembelajaran yang saya lakukan. Itu kadang saya lupa untuk menyampaikan penilaiannya. Mungkin ke depan saya akan lebih teliti lagi. Kemudian saya juga akan mencoba melatih efektivitas waktu kepada murid sehingga murid lebih disiplin. Baik, jadi untuk rencana tindak lanjutnya yaitu lebih memanajemen waktu, Iya. kemudian lebih memperhatikan atau menyampaikan mengenai kriteria penilaian seperti itu ya Pak ya. Mungkin agar siswa juga bisa mengira-ngira apa saja yang harus dilakukan seperti itu ya Pak ya. Baik, kiranya itu saja Pak Karyo. Terima kasih sekali saya sudah diberi kesempatan menemani Pak Sama-sama, Bu. Karyo ya dalam pembelajaran di kelas. Baik, sekian kegiatan pasca observasi saya dengan Bapak Sukaryo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.